Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 10. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama melakukan pujian kepada Guru Agung junjungan kita dengan pujian Namo Buddhaya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema kebebasan beragama. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu bersyukur atas kesempatan dapat belajar untuk mengamalkan kebebasan memilih agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku tanggung jawab dan peduli terkait dengan pengamalan agama, memahami bagaimana agama yang benar. Agama adalah sikap penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dunia spiritual. Bagaimanakah sikap yang benar untuk menerima sebuah agama dan bagaimanakah caranya untuk memutuskan ajaran mana yang benar? Baik, mari langsung saja kita bahas tentang materi kebebasan beragama. Perlu diketahui bahwa perubahan kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi sebuah agama membuat banyak bermunculan agama-agama dengan banyak perbedaan, meskipun pada intinya mengajarkan keselamatan serta kebahagiaan duniawi dan surgawi. Negara Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila dan bukan negara agama. Berdasarkan sila yang pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, serta pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal yang keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya. Terdapat 6 agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Dan kenapa hanya 6? Karena ke-6 agama ini telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Ada 6 kriteria agar suatu agama dapat berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah agama tersebut mengajarkan tentang keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, agama tersebut mempunyai pendiri atau nabi. Yang ketiga, mempunyai kitab suci. Yang keempat, mempunyai umat. Yang kelima, mempunyai tempat ibadah. Yang keenam, mempunyai kegiatan ritual. Dan keenam agama tersebut adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Konghucu. Ruang lingkup semua agama adalah mengajarkan tentang keyakinan dan kemoralan, ibadah atau ritual maupun ketaatan. Agama mengajarkan umatnya agar memiliki keyakinan dengan mengedepankan kemoralan. Selanjutnya kita bahas tentang kebebasan memilih agama. Materi ini akan membahas tentang kebebasan memilih agama. Karena kita menjatuhkan pilihan agama Buddha, maka kita ketahui bahwa begitu jelas Buddha mengajarkan Dhamma sehingga sering disebut dengan Dhamma indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Di mana letak keindahannya? Letak keindahannya tersebut terdapat pada logika pola pikir yang dapat dilogikakan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha dipandang sebagai agama yang realistis, artinya kenyataan atau nyata, yaitu mengajarkan tentang
Yang baik dikatakan baik dan yang buruk dikatakan buruk. Bukan ajaran yang pesimistis atau melihat sisi buruknya saja, dan bukan ajaran yang optimistis yang hanya menunjukkan sisi baiknya saja. Dalam ajaran Buddha, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memahami konteks ajarannya dengan apa adanya, dan menganut ajaran Buddha tidak pernah dipaksa untuk meyakini dharma tanpa merenungkan, menganalisis, dan membuktikan atau ehipassiko. Dengan demikian jelas bahwa agama Buddha bukan agama yang dogmatis. Berikut mari kita simak tentang cerita suku Kalama. Sekelompok anak muda suku Kalama yang saleh pergi mengunjungi Sang Buddha dan memohon penjelasan tentang kebingungan mereka. Apa yang harus dilakukan sebelum seseorang menerima atau menolak suatu ajaran? Sang Buddha menasehati sebagaimana termuat dalam kitab Kalama Sutta adalah untuk tidak menerima sesuatu yang menjadi tradisi, yang sudah lama ada, atau yang sering didengar. Dalam Kalama Sutta, Sang Buddha juga menegaskan bahwa Sang Buddha memberikan kebebasan kepada para pemuda tersebut serta memberikan nasihat tentang cara yang tepat untuk memilih agama atau ajaran secara rasional. Itulah tadi petunjuk-petunjuk Buddha yang harus dipertimbangkan sebelum kita memilih agama. Buddha memberikan kebebasan untuk memilih suatu agama. Agama Buddha adalah agama yang mengajarkan bahwa manusia bukan untuk agama, tetapi agama yang digunakan oleh manusia. Agama diibaratkan sebagai rakit untuk menyeberangi sungai, sehingga ketika manusia setelah sampai di pantai seberang, ia dapat meninggalkan rakitnya dan melanjutkan perjalanannya. Seorang manusia sebaiknya menggunakan agama untuk mencapai pembebasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Dan dalam hal mengamalkan ajarannya tersebut, kita juga harus tetap menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Demikian penjelasan tentang materi pada pertemuan kali ini, dan Miss ingatkan, kerjakan tugasnya dengan baik. Materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan akhir kata, mari kita bersama-sama hening sejenak dalam doa. Semoga berkat kebajikan yang telah kita lakukan bersama-sama, semoga senantiasa kita dalam kondisi sehat, bahagia. Dan Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.